Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Via Ernanda Yunianti, pengampu mata pelajaran Matematika Peminatan. Untuk semester ganjil, materi yang akan kita pelajari yaitu fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma. Untuk kompetensi dasarnya, 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk submaterinya ada 3. Yang pertama, fungsi eksponensial. Di dalam fungsi eksponensial kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Submateri yang kedua yaitu fungsi logaritma. Di dalam fungsi logaritma kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma, grafik fungsi logaritma, persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Untuk submateri yang ketiga yakni masalah yang melibatkan fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Sebelumnya, kita harus paham dan mengerti terlebih dahulu apa itu eksponen dan bagaimana sifat-sifatnya. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. 3.1.2 menggunakan rumus-rumus dasar eksponen dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 4.1.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi eksponen. 4.1.2 mengidentifikasi masalah yang melibatkan rumus-rumus dasar eksponen. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini saya harapkan setelah kalian menyimak, mempelajari, memahami video pembelajaran ini, kalian mampu menggunakan aturan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen, mampu mengidentifikasi masalah dan menggunakan rumus-rumus dasar eksponen dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu sifat-sifat eksponensial. Eksponen itu sendiri merupakan angka atau variabel yang ditulis di sebelah kanan atas angka lain atau disebut juga dengan pangkat. Nah, bentuk pangkat itu sendiri definisinya jika A adalah suatu bilangan real dan N merupakan suatu bilangan asli, maka A yang di atasnya ada N ini dibaca A pangkat N. Nah, artinya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi bentuk pangkat ini merupakan perkalian berulang dari angka itu sendiri, yaitu A sebanyak N faktor. A pangkat N yang A ini namanya bilangan pokok atau basis, yang N namanya pangkat atau eksponen. Diingat-ingat ya, yang A itu namanya bilangan pokok atau basis, yang N di atasnya A ini namanya pangkat, seperti itu. Dari bentuk pangkat tadi, kita memperoleh sifat-sifat eksponen. Di sini saya akan menjelaskan 9 sifat eksponen. Untuk sifat yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat H. Di sini perkalian dengan bilangan basis sama, pangkatnya berbeda. Bilangan basisnya sama-sama A, pangkatnya yang satu P, yang lainnya H. Kalau ada bentuk seperti ini,
sama dengan A pangkatnya dijumlahkan P ditambah H. Jadi kalau ada bentuk A pangkat P dikali A pangkat H seperti ini, nanti pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Ini bilangan basisnya sama, A pangkatnya yang 1 3, yang 1 5. Karena bilangan basisnya sama bentuk perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahkan saja. A pangkat 3 ditambah 5 sama dengan A di pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Di sini bilangan basisnya sama, 4. Pangkatnya yang pertama 2, yang kedua 3. Berarti bilangan basisnya sama, bentuk perkalian, pangkatnya beda. Pangkatnya kita jumlahkan saja menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat 5, ingat tadi bentuk pangkat berarti perkalian berulang dari angka itu sendiri sebanyak pangkatnya. Kalau 4 pangkat 5 berarti 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Hasilnya 1024. Seperti itu. Untuk sifat yang kedua, A dikali B berada di dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, A dikali B berada di dalam kurung pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, 2 dikali 3 berada di dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatkan 3 dikali dengan 3 pangkat 3 sama dengan, ini bilangan basisnya berbeda, pangkatnya sama. Kita uraikan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali, hasilnya 27. 8 dikali 27 sama dengan 216. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini sifat perkalian juga. A pangkat P dikali B pangkat H berada di dalam kurung, dipangkatkan lagi dengan N. Kalau ada bentuk seperti ini berarti pangkat yang berada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Sama dengan A pangkat B dikali N dikali dengan B pangkat H dikali N. Contoh, saya bahas untuk contoh yang kedua. 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 berada di dalam kurung pangkat 2 berarti sama dengan 1 pangkat 3 dikali 2. Pangkat yang berada di dalam kurung dikali dengan pangkat yang di luar kurung dikali 2 pangkat 5 kali 2. 3 kali 2 6. Jadi 1 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 kali 2 10. Jadi 2 pangkat 10. 1 pangkat 6 1, 2 pangkat 10 1024. 1 kali 1024 sama dengan 1024. Itu untuk sifat yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang keempat, pembagian. Sifat pembagian dengan bilangan basis sama, pangkatnya beda. Kalau ada pembagian dengan bilangan basis sama, pangkatnya berbeda, berarti pangkatnya kita kurangkan. A pangkat P dibagi A pangkat H sama dengan A pangkat P dikurangi H. Dengan syarat A atau bilangan basisnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus selain 0, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh, saya bahas contoh yang kedua. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ingat ya, kalau ada pembagian bilangan basisnya sama, pangkatnya berbeda, pangkatnya kita kurang. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita lanjutkan untuk sifat yang kelima. A pangkat P
berada di dalam kurung dipangkatkan lagi dengan hi. Kalau ada bentuk seperti ini, pangkat yang berada di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung, sama dengan A pangkat P dikali hi. Contoh, saya bahas contoh yang kedua. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, berarti pangkatnya kita kalikan. 4 pangkat 2 dikali 3, 4 pangkat 6, sama dengan 4096, seperti itu. Untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini pangkat 0 ya. Kalau ada angka berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Diingat-ingat, kalau ada angka berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau saya ubah 5 pangkat 0, hasilnya nanti juga akan 1. Karena angka berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Sifat yang ketujuh, ini pangkat negatif. A pangkat negatif N. Kalau ada pangkat negatif seperti ini, kita jadikan positif, diubah menjadi pecahan. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, seperti ini. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contoh untuk sifat yang ketujuh, B pangkat negatif 3 sama dengan, karena ini pangkatnya negatif, kita jadikan positif menjadi 1 per B pangkat 3. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 2 pangkat min 3 atau negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya sama dengan 1 per 8. Kita lanjutkan untuk sifat yang ke-8, A per B pangkat N. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, masing-masing kita pangkatkan. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Contoh, saya ambil contoh yang kedua, 3 per 4 pangkat 2, masing-masing kita pangkatkan jadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 9 per 16. Kemudian untuk sifat yang ke-9, akar M dari A pangkat N. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sama dengan A pangkat N per M. Seperti itu. Diingat-ingat. Contoh, saya ambil contoh yang kedua saja. Akar 2 dari 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Berarti pada hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu eksponen atau bentuk pangkat dan sifat-sifat dari eksponen. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini, dan pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi eksponensial. Pesan saya, jangan lupa belajar, keluarlah dari zona nyaman, majulah untuk meraih mimpi indahmu. Semoga bermanfaat. Thank you, matur suwun, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.